warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ibu Hajah Rohani dan Ibu Hajah Sukmawati, Bapak Ibu, teman-teman guru calon penggerak, guru hebat, guru luar biasa yang sangat saya muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semuanya kembali bisa bersilaturahim di ruang meeting melalui Jimit, melalui program Pak Menteri Merdeka Belajar mengusung tema guru penggerak. Kita semuanya bersyukur menjadi bagian dari guru penggerak. Yang kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pertemuan sore hari ini mendapatkan berkah, ilmu yang kita pelajari, yang kita diskusikan akan menjadi bagian dari perubahan pendidikan di Indonesia. Ilmu yang akan kita berikan nanti akan memberikan dampak kepada perkembangan pendidikan di Indonesia, perkembangan Bapak Ibu semuanya, perkembangan anak didik kita. Oleh karena itu marilah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biniyatul qabul wal ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nuridati wasirisari fisa iril asma'i wasifat. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa taj'alna wa ahli dair wa la taj'alna imama ya Allah. Rabbi ham ummat sayyidina Muhammad warasuk ummat sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang kami muliakan, pada sesi sore hari ini kita akan membicarakan hasil kegiatan kita pada hari kemarin 19 April 2001. Kemarin kita sudah berdiskusi di kelompok dan hari ini kita akan mendiskusikannya di hasil kelompok itu di room meeting ini. Nah, ini adalah tujuan diskusi kita. Jadi bisa dilihat presentasi saya Bapak Ibu sekalian. Bisa Pak. Oke, jadi tujuannya adalah mempresentasikan hasil tugas kelompok yang kemarin itu, dan yang kedua nanti kita dapat saling memberikan tanggapan, terutama ya kita memberikan tanggapan positif, reflektif itu terhadap presentasi kelompok lain. Berikutnya Bapak Ibu, kita saat ini sudah ini pembukaan namanya, kemudian nanti pembagian peran, presentasi tanya jawab, kemudian penutup. Pada pembagian peran kemarin sudah saya sampaikan di forum, insya Allah kelompok 1A sudah punya, jadi nanti itu sesuai dengan itu. Kemudian di bagian penutup Bapak Ibu nanti ada Padlet, semua peserta, bahkan Ibu
pengajar praktek boleh masuk di situ menjawab Padletnya, memberikan tanggapan atas hasil akhir diskusi. Kemudian kesepakatan belajar masih sama seperti kemarin. Saya kira tidak perlu saya ulang-ulang. Semua saya kira kita sudah paham ya ini ya, disepakati ya. Ya, Pak. Supaya waktunya. Oke, siap. Terima kasih. Pembagian perannya nanti presenternya sudah disiapkan, pemberi penanggap disiapkan, penanyanya disiapkan, mulainya juga sudah disiapkan. Alhamdulillah, ini untuk mempercepat, panjenengan sudah luar biasa, sudah disiapkan di forum komunikasi, sudah saya baca, jadi saya tidak perlu ulangi lagi. Kemudian presentasi nanti seperti ini kira-kira, sekitar 20 menit sampai 30 menit. Presenter 10 menit, penanggap 3 menit, kemudian ada tanya jawab. Umpan baliknya juga begitu. Pada umpan balik yang perlu saya jelaskan, ketika memberikan umpan balik, berikan hal baik pada tugas, hal baiknya, kemudian jelaskan hal-hal yang perlu ditambahkan atau yang kurang. Jadi harus melihat yang positif, baru yang negatif. Kemudian yang kedua, apa saja pertanyaan klarifikasi? Mungkin ada pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan klarifikasi itu sebagaimana contoh yang sudah saya sampaikan di tanggapan di LMS itu. Saya memberikan pertanyaan klarifikasi. Setelah kelompok lain selesai, kelompok berikan umpan balik. Ini nanti ada tanggapan dalam bentuk Padlet dan itu semuanya boleh menanggapi. Kira-kira begitu yang akan kita. Nah, ini tadi pertanyaan Bu Harlina ya. Kapan Pak tugasnya terakhir dikumpulkan? Terlihat ya di pengumuman ini. Batas akhirnya pada tanggal 27 April 2021 pukul 23.59. Tentu yang akan diunggah nanti. Jadi nanti unggahan yang sudah ada itu tidak perlu dihapus. Kemudian yang hari ini itu yang apa? Yang diperbaiki setelah mendapat perbaikan, masukan dengan perbaiki 27 itu diunggah, itu nanti diberi kode revisi aja di bagian belakang ini. Revisi pasca diskusi. Kemudian saya ingatkan kembali yang baru masuk, tugasnya kelompok, ngunggahnya individu, dan di dalam file, kalau panjenengan itu mengirimkan file, filenya didahului nama. Filenya didahului nama. Kemarin di dalam pembukaan itu saya berikan kode nomor peserta semuanya kemarin. Jadi Ibu Eka itu kelompok 1A.1. Ibu Darmawati itu 1A.2, terusnya sampai Ibu Herlina. Kemudian Bapak Samsul itu 2A.1, Bapak Hamzah 2A.2 sampai dengan Ibu Dahniar 2A.5. Itu di nomor peserta kemarin di dalam pembagian di PPT sebelumnya sudah saya berikan. Nah, itu nanti bisa urut Bapak Ibu, file yang saya unduh akan bisa urut seperti itu. Jadi saya ulang, nomor peserta, nama, kemudian tugas 1.1A5.1. Nah, apa tugasnya itu? Rangka pembelajaran. Saya kira itu Bapak Ibu sudah jelas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita ini. Kita kembali ke room utama. Kalau tidak ada sesuatu yang ini ditanyakan, sekarang saya tanyakan, apakah saya yang menentukan siapa yang tampil dulu ataukah Ibu? Apa? Saya aja ya, baik. Ya. Yang menjadi moderator pada penampilan pertama adalah kelompok 1. Moderatornya ya. Sehingga yang menjadi kelompok presenter adalah kelompok 2, nanti bergantian. Oke, sudah saya serahkan pada moderator yang dipilih. Apakah ketua langsung menjadi moderator atau seperti apa? Saya persilakan, Mana sudah dipilih, Pak?
Oke, sekarang saya berhenti berbicara. Panjenengan yang akan berbicara mulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati fasilitator, yang saya hormati Ibu pendamping Ibu Haja Sukmawati dan Ibu Haja Rohani, dan rekan CGP yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan dulu yang sudah ditunjuk di kelompok kami. Beberapa yang bertindak sebagai moderator adalah saya sendiri, Nurjana, dan yang sebagai presenter untuk 1A, Ibu Eka Rismanita, dan yang sebagai penanggap, Ibu Darmawati dan Ibu Irianti Saharibulan, dan sebagai penulis adalah Ibu Harlina. Baiklah, kita akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kepada yang mau mempresentasikan materinya, saya persilakan dengan hormat. Sebelumnya Bu, speaker. Bisa bertanya dulu Pak, yang mempresentarkan ini kelompok 2A atau 1A Pak? 2. Kelompok 1A bagian mimpin, moderatornya, kelompok 2A yang presentasi ya. Artinya dari kelompok 2A Bu Risma dulu. Oh, Nanti gantian. Seperti itu Pak, saya kira. Kelompok kami dulu. Kelompok 1 yang mimpin jadi moderator, kelompok 2 yang Oke. Pak, monggo Pak Amta ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Fasilitator, yang terhormat Ibu pendamping, serta Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang saya hormati. Sesuai dengan tugas di kelompok kami, jadi kami ada 2 presenter dan kami sudah berbagi. Seharusnya yang pertama kami ada 2 slide, ada 2 halaman, jadi kami sudah berbagi slide pertama atau halaman pertama itu oleh Pak Andi Akbar, saya di bagian kedua. Jadi mungkin saya supaya terstruktur, saya persilahkan dulu teman saya Pak Andi Akbar untuk presentasi. Silakan Pak Andi Akbar. Pak Andi Akbar. ya siap, sudah siap. Ya, bagaimana Pak yang saya lihat? Bagaimana Pak yang saya tampilkan sudah terlihat? Belum. Ya, oke, Sementara. ya, Oke, siap. Oke, sudah Pak. Ya. Iya. Oke, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi yang kami hormati Bapak Fasilitator, juga kepada Ibu pendamping serta teman-teman calon penggerak yang kami banggakan. Jadi sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti pada saat presentasi kendala jaringan atau suaranya putus-putus. Ya, jadi langsung saja ini desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini kita ditugaskan untuk memilih salah satu profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Jadi ini adalah beberapa profil pelajar Pancasila. Kemudian di kelompok kami memilih salah satu profil yaitu gotong royong. Jadi di kelompok kami memilih profil pelajar Pancasila gotong royong dengan memilih sumber daya dan potensi sekolah. Jadi di kelompok kami setelah kami mendiskusikan tentang keadaan di sekolah kami masing-masing, jadi ada beberapa sumber daya dan potensi yang bisa kami simpulkan. Yang pertama adalah budaya masyarakat setempat. Jadi budaya masyarakat di lingkungan sekolah kami adalah masih mengutamakan yang namanya gotong royong. Kemudian yang kedua adalah kepedulian semua pihak. Jadi ini semua pihak menyangkut adalah siswa, guru, kepala sekolah, dan juga orang tua siswa. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman peserta didik. Jadi kami melihat peserta didik mempunyai keberagaman, baik dari keberagaman individu, sosial masyarakat. Jadi dari situlah kami menganggap adanya keberagaman peserta didik ini kami jadikan sebagai potensi untuk lebih meningkatkan adanya kegiatan gotong royong. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi pelajar Pancasila. Jadi kami mengambil kompetensi salah satu kompetensi yaitu mampu menunjukkan sikap kerjasama dalam mencapai tujuan. Dari kompetensi yang ada tersebut, kami merumuskan beberapa indikator pencapaian. Di antaranya yaitu pertama, bersedia menerima tanggung jawab. Yang kedua, ringan tangan membantu teman satu kelompok dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menghargai pendapat teman satu kelompok. Yang keempat, menghargai pekerjaan teman satu kelompok. Ya, dari indikator pencapaian tersebut, agar tercapai profil pelajar Pancasila, di kelompok kami akan merancang atau mendesain pembelajaran kooperatif learning, ya, melalui diskusi kelompok dan penugasan. Jadi bentuk model pembelajaran yang akan kita rencanakan adalah menggunakan model pembelajaran kooperatif learning. Kemudian alasan kami, alasan pemilihannya, kami memilih gotong royong karena kami menganggap bahwa gotong royong ini adalah merupakan budaya leluhur yang harus kita pertahankan. Dan kami menyadari bahwa sikap gotong royong ini mulai menipis di kalangan masyarakat, sehingga di kelompok kami kami mengharapkan ada proses pembiasaan di kalangan peserta didik khususnya di sekolah. Kemudian bagaimana cara kami untuk mencapai profil pelajar Pancasila tersebut? Jadi yang pertama adalah kami membuat pembagian tugas dan peran dalam kelompok masing-masing. Jadi nanti pembagian kelompok kita bagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian setiap siswa mempunyai tugas dan peran masing-masing. Kemudian di sini tidak lepas dari peran pendidik. Jadi peran guru pendidik senantiasa menjadi teladan. Jadi selain melalui kegiatan proses pembelajaran, guru juga harus menjadi teladan, harus menjadi contoh dalam setiap aktivitas yang dilakukan, agar siswa dapat melihat, siswa dapat menilai bahwa seperti inilah yang diharapkan. Guru kita sudah memperlihatkan contoh, maka kita sebagai peserta didik harus mengikuti apa yang guru kami lakukan. Kemudian selanjutnya yaitu
mereka yang berperan. Jadi yang berperan dalam kegiatan desain pembelajaran yang kami pilih, yaitu yang pertama ada siswa, kemudian ada guru, ada pimpinan atau kepala sekolah, kemudian masyarakat di lingkungan sekolah, sehingga para komponen yang berperan tersebut bisa memberikan melakukan sinergi satu sama lain, sehingga konsep dari gotong royong dapat dicapai dengan baik. Jadi demikianlah tadi yang bisa saya paparkan mengenai desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran pelajar Dewantara. Dan untuk desain kerangka filosofi Merdeka Belajar selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami Pak Hamzah. Kepada Bapak dengan hormat juga. Ya, terima kasih Pak Andi Akbar. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Iya Pak. Ya, mulai Ya. Pak. Sudah Pak. Ya, jadi saya langsung lanjut. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Andi Akbar itu adalah, kalau kita perhatikan, itu adalah jawaban hasil diskusi kami tentang pengantar yang ada di LMS untuk bagaimana menjadi dasar dari penyusunan kerangka desain pembelajaran. Sesuai dengan hasil diskusi kami, bahwa setelah membaca beberapa materi yang dibagikan, maka kami bersepakat bahwa desain yang kami gunakan untuk membuat model desain yang kami gunakan untuk menyusun kerangka pembelajaran ini adalah model desain EDIS, ya. Jadi analisis, desain, kemudian development, implementation, dan evaluation. Yang pertama, pada tahapan analisis, di situ akan dilakukan analisis isi. Analisis isi ini sebenarnya memuat materi pelajaran, ya, materi pelajaran yang akan kita kembangkan, kemudian termasuk profil Pancasila yang akan kita internalisasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, karena kita melihat bahwa gotong royong ini merupakan suatu ranah sikap, maka kita mengklasifikasikannya di sini sebagai dampak pengiring dari suatu proses pembelajaran. Ya. Kemudian analisis kedua adalah analisis kebutuhan, bahwa sesuai dari hasil kajian yang sudah disampaikan tadi, bahwa perlu menumbuhkan sikap gotong royong bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya analisis tugas, yaitu nanti kita akan mendesain tugas dan kegiatan siswa yang menumbuhkan sikap gotong royong. Kemudian daya dukung, yaitu berupa budaya masyarakat, ya, semua pihak serta keberagaman peserta didik. Nah, semua ini masuk dalam langkah analisis. Kemudian yang kedua adalah melakukan desain blueprint dari desain pembelajaran yang nanti dikembangkan atau prototipenya seperti itu. Yang pertama nanti di sini akan kita merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun tes atau instrumennya, kemudian menetapkan strategi pembelajarannya. Nah, setelah itu di bagian pengembangan kita akan kembangkan sesuai dengan blueprint yang sudah dibuat di bagian proses desain. Jadi nanti di sini kita akan menetapkan tujuan pembelajaran. Di sini sudah kita tetapkan bahwa tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama atau gotong royong. Kemudian nanti juga dikembangkan atau dihasilkan instrumen. Karena tadi
yang akan dinilai adalah sikap, maka instrumen nanti yang akan dikembangkan berupa observasi sikap. Kemudian kita menentukan strategi belajarnya, yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, setelah itu kemudian dirancang pembelajarannya dalam bentuk RPP. Jadi penyusunan RPP ada pada bagian pengembangan. Selanjutnya, apa yang sudah dikembangkan, yang sudah dibuat, ini kemudian diimplementasikan di dalam kelas, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran kooperatif melalui metode diskusi kelompok. Nah, di dalam proses diskusi kelompok ini, supaya kita dapat mengobservasi mengobservasi sikap sebagaimana yang diarahkan untuk sikap gotong royong, maka di dalam proses pembelajaran itu kita harus dengan tepat menentukan tugas dari masing-masing dan peran dari setiap kelompok. Kemudian agar sikap gotong royong ini dapat tumbuh dari setiap siswa, maka pendidik harus menjadi teladan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yang berperan atau yang terlibat dalam kegiatan ini tentunya adalah siswa, guru, dan pimpinan. Nah, pimpinan di sini dapat berfungsi atau mengambil bagian sebagai observer atau mengevaluasi kegiatan. Kemudian tahapan keempat adalah tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini ada dua, ada namanya evaluasi formatif, yaitu evaluasi dari setiap tahapan yang sudah kita kembangkan ini. Apakah ada yang perlu direvisi, mungkin perlu ditambahkan, atau mungkin ada yang perlu dihilangkan. Termasuk mungkin kegiatan kita hari ini termasuk dalam kegiatan evaluasi formatif. Kemudian evaluasi yang kedua adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah desain pembelajaran ini diimplementasikan, apakah tujuannya tercapai atau belum. Nah, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapan yang kami gunakan untuk mengembangkan desain pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih dari Pak Andi Akbar yang telah mempresentasikan tentang profil pelajar Pancasila, mulai dari kompetensi pelajar Pancasila, indikator ketercapaian dan lain seterusnya, dilanjutkan oleh Pak Hamzah yang mempresentasikan mulai dari analisis, desain, hingga implementasi dan evaluasinya. Dari sini saya mengapresiasi bahwa yang ditampilkan itu sangat bagus. Saya mengapresiasi bahwa apa yang dibuatnya itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan kita harus menghargai itu. Dan selanjutnya saya serahkan kepada peserta di forum ini untuk memberikan masukan, tanggapan yang sifatnya positif dan bisa kita jadikan batu loncatan menuju yang lebih baik. Saya kembalikan kepada rekan-rekan. Silakan. Ada mungkin yang mau memberikan masukan, tambahan, atau hal-hal yang sifatnya positif. Silakan Bapak Ibu. Ya, mohon izin Ibu Moderator. Silakan Ibu Irianti. Iya, apakah dari kelompok kami yang bisa menanggapi atau semua? Ya, itu juga saya mau tanyakan.
Tapi Ibu, Kelompok tapi satu, Ibu, Bapak. ya kelompok 1. Kan Kelompok sudah satu ada yang- kelompok 1 ada penanggapnya. Iya. Oh, jadi kami yang dari kelompok 1A yang akan menanggapi persentase dari kelompok 2A. Seperti itu ya, Pak? Ya sepertinya karena mereka itu sudah tahu isinya, jadi yang menanggapi itu Oh dari iya, kelompok 1A. iya. Mohon maaf. Monggo 1A. Efek kuasa. Silakan Ibu Irianti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Fasilitator dan Ibu-Ibu pendamping, serta teman-teman Bapak Ibu CGP yang masih semangat, luar biasa semangatnya, terima kasih. Jadi tadi luar biasa hasil kerja kelompok dari kelompok 2A, presentasinya luar biasa. Jadi saya cuma ingin menanyakan, bukan menanggapi, bukan ingin mengomentari, karena itu bagi saya sudah cukup bagus, menambah informasi bagi kami. Yang ingin saya tanyakan seputar penerapan profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu pilih, yang kelompok Bapak Ibu pilih, yaitu profil gotong royong. Yang ingin saya tanyakan, setiap sesuatu hal yang baik, yang positif, pasti ada saja hambatan yang akan kita hadapi. Pasti pelaksanaannya, penerapannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pastinya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada hal-hal apa yang akan menjadi hambatan atau tantangan bagi Bapak Ibu dalam penerapan profil Pancasila tersebut, yaitu profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, apabila nanti Bapak Ibu terapkan di sekolah. Kemudian dalam penerapan tersebut, dalam dan tindakan-tindakan apa saja kira-kira yang akan Bapak Ibu perbuat untuk meminimalisir hambatan atau tantangan tersebut. Terima kasih, itu saja dari saya. Izin Ibu Moderator, cukup sekian. Terima kasih dari Ibu Irianti, sangat luar biasa pertanyaannya. Dan saya kembalikan ke kelompok 2A. Mungkin ada yang bisa memberikan umpan balik dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Irianti. Silakan Bapak Ibu dari kelompok 2A. Ya, baik, saya mengawali kelompok 2A. Baik. Ya, apa-apa, silakan Pak Samsul, silakan Pak Samsul Bahri. Terima kasih atas atensinya dan kemudian mencoba mencari tahu kira-kira hambatan-hambatan yang kemungkinan akan menjadi tantangan kami, guru penggerak ataukah guru ke depannya dalam hal bagaimana menerapkan gotong royong dalam konteks kerjasama dalam kelas. Di dalam slide tadi itu ada potensi, tetapi potensi itu sesungguhnya juga sekaligus tantangan. Yang pertama adalah keberagaman. Di keberagaman itu, dalam kita mungkin semua memahami bahwa dalam keberagaman ada karakteristik yang berbeda antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Ada peserta didik yang memang tingkat inteligensinya tinggi, lalu mampu untuk berbicara. Ada individu yang agak sedang-sedang, namun ia tidak bisa berbagi. Atau mungkin ada yang tinggi inteligensinya tapi agak kurang berbagi. Nah, keberagaman inilah yang sebentar yang menjadi tantangan kami, bagaimana individu-individu yang mungkin bahasa kita keren di kelas adalah lebih senang diam daripada berbagi, itu bagaimana seorang guru ke depannya mencoba menggali potensi itu, memancing peserta didik itu dengan memberikan tugas bahwa Anda menjadi penanggap, Anda menjadi penanya. Jadi tantangan itu sesungguhnya menjadi potensi, itu juga sekali menjadi tantangan, sehingga trik yang kami lakukan tentunya adalah bagaimana kita seorang guru menjadi fasilitator, memberi motivasi dan memberi dorongan kepada peserta didik bahwa berbagi itu indah, dan insya Allah jika kita berbagi, peserta didik yang lain, teman kita juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Itu untuk tambahan yang mungkin ada dari teman kelompok yang lain. Baik, saya Pak.
Moderator, izin bicara. Silakan siapa? Oh, Ibu Harlina, silakan Ibu Harlina. Ya, baik. Selain yang dijelaskan oleh Bapak Pak Samsul Bahri tadi, saya juga hanya ingin menambahkan bahwa di dalam profil yang kami pilih ini adalah profil gotong royong di dalam kelas dalam bentuk diskusi. Mungkin tantangan yang kami hadapi ke depannya itu, kita tahu bahwa dalam berdiskusi itu, apalagi jika ini menyangkut masalah anak, mereka diberi kebebasan untuk berpendapat, otomatis ruangan kelas akan menjadi ribut. Keributan ini kemungkinan besar bisa mengganggu kelas-kelas yang berdempet dengan kelas yang mengadakan diskusi kelompok ini. Jadi hambatan ini kalau pengalaman yang pernah saya lakukan berdasarkan pengalaman saya, biasanya kebetulan saya sudah menerapkan sistem diskusi di dalam kelas karena sudah menjalankan K13. Biasanya itu kalau saya mau mengadakan diskusi, saya bawa anak-anak ke perpustakaan. Tujuan utama saya yang pertama supaya tidak mengganggu kelas lain yang melakukan diskusi, kemudian memfasilitasi juga anak-anak untuk mencari pengetahuan seluas-luasnya tentang materi yang akan dibahas. Demikian Ibu, mungkin ada tambahan dari teman yang lain, silahkan. Boleh saya lagi? Silakan Pak Hamzah. Ya, baik, terima kasih. Pak Dahmi, Ibu Dahmi mungkin dulu. Oh iya, saya. Iya. Iya, terima kasih. Baik, saya menambahkan sedikit sesuai dengan pengalaman yang ada di sekolah yang terkadang terjadi di sekolah kita saat anak-anak misalnya bergotong royong membersihkan. Disinilah terkadang kita melihat, mendapati sebagian dari mereka ada yang duduk bersantai, bermain. Disinilah peran kita sebagai seorang pendidik atau peran kepala sekolah, karena untuk mencapai dari tujuan tercapainya gotong royong ini, maka peran aktif kepala sekolah, peserta didik dan guru inilah yang menjadi keberhasilan suatu tujuan. Jadi disinilah peran penting guru dalam mengarahkan siswa tersebut untuk agar teman-teman yang lain bisa bekerja sama, misalnya dalam membersihkan di sekolah. Seperti itu juga peran pemimpin atau kepala sekolah. Demikian, terima kasih. Ada 3 tadi penanggap dari pertanyaan Ibu Irianti. Ada yang mengatakan bahwa hal-hal yang akan menjadi hambatan atau tantangan dalam penerapan gotong royong itu, yang pertama kita harus menjadi fasilitator untuk anak-anak kita, dan yang Ibu Herlina tadi mengatakan bahwa gurulah yang harus bertindak bagaimana agar profil Pancasila tentang gotong royong ini bisa tercapai dengan baik, yaitu misalnya di dalam ruangan ribut kita bawa keluar. Terus yang ketiga dari Ibu Dahniar, bahwa misalnya dalam bergotong royong saling membersihkan, ada anak-anak yang diam, ada anak-anak yang bekerja. Nah, disitulah peran penting kita, kepala sekolah, guru, atau semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Seperti itu Ibu Irianti. Mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Irianti. Apakah dari pertanyaannya sudah terjawab atau bagaimana? Ya, alhamdulillah. Terima kasih dari jawaban ketiga teman tadi. Saya sudah bisa menerima dan sudah puas dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembali untuk Ibu Irianti. Mungkin ada pertanyaan lagi atau masukan, ide-ide kreatif dari teman-teman dari kelompok 1A untuk disampaikan ke kelompok 2A. Silakan Ibu. Karena kami dari kelompok 1A itu Ibu, jadi saya panggil saja Ibu, Mak. Ibu-ibu. Kami hanya gender di sini di kelompok 1A. Ya, silakan Ibu Darmawati. Tidak kedengaran, Bu. Yang lain didengar tidak?
Tidak. Putus-putus Ibu, putus-putus. Tidak kedengaran. Kedengaran Bu. Mungkin jaringannya Ibu ini. Ditulis di kolom chat aja Bu Atau Darmawati. ditulis saja Ibu pertanyaannya di kolom komentar. Di kolom chat. Tidak terdengar. Tidak terdengar Ibu Darmawati. Aduh. Nggak bisa Ibu, kita ambil alih Ibu Nur. Ya, bagaimana Ibu Darmawati? Masih Sebenarnya saya kalau mau menuliskan ribet. Kenapa Bu? Kalau misalnya tidak bisa tersambung dengan kami, mungkin Ibu bisa menuliskan pertanyaannya. Dituliskan di kolom chat Ibu. Pertanyaannya. Maaf Bu, kami sampai saat ini belum dengar. Belum dengar, tidak ada suara sama sekali. Ada sama sekali. Ibu dengar saya Ibu. Tolong pertanyaannya dicatat di kolom chat. Sepertinya jaringan, pengaruh jaringan. Iya. Atau kita lanjut, bagaimana ya? Dipending dulu Ibu Darma, mungkin ada yang lain. Saya Bu. Tidak bagus juga, lanjut. Tidak ada pernyataan dari Ibu Darmawati. Ada di kolom. Oh ya, sudah ada. Sudah ada. Ada kan? Mana ya isinya? Ya, oke, saya baca isinya. Aduh, jaringanku juga ini. Saya baca isinya. Apa keunggulan pemilihan desain Edi pada desain lain dalam hal gotong royong? Ibu bisa baca semua isi pertanyaannya? Bisa. Apa keunggulan pemilihan desain Edi pada desain lain dalam hal gotong royong? Dari kelompok 2A, mohon jawabannya karena Ibu Darmawati sedang bertanya dan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu dari kelompok 2A. Boleh saya Ibu Nur? Silakan Pak Hamzah. Iya. Baik, terima kasih. Tadi tentang pemilihan model desain. Yang pertama mungkin perlu pemahaman saya bahwa desain pembelajaran ini, apakah di Kenkeri, apakah EDI, apakah CAM, itu tidak berhubungan dengan isi mata pelajaran. Tidak berhubungan dengan isi mata pelajaran, tetapi berhubungan dengan model atau kerangka pembelajaran yang akan kita susun. Nah, seperti itu. Nah, kalau dikatakan apa keunggulannya dari segi gotong royong, maka mungkin akan bisa menjawab sesungguhnya dibandingkan dengan yang lain itu sama saja. Ya, sama saja kalau gotong royongnya mau kita perhatikan, isinya yang mau kita perhatikan.
Tetapi ketika kita memperhatikan produk dari desain itu, kan ada kan desain pembelajaran yang menghasilkan produk berupa media. Ada desain pembelajaran yang berorientasi pada kelas dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau EDI ini berorientasi kelas yang prosesnya pembimbingan pembimbingan di dalam kelas. Nah, makanya ini yang kami pilih, karena kalau misalnya menggunakan metode yang lain, misalnya katakanlah camp atau dictionary, itu berorientasi kepada produk media pembelajaran, berorientasi kepada media pembelajaran. Nah, ini kalau misalnya kita mau kembangkan ini dengan tujuan kita, salah satunya yang akan kita ambil adalah sikap gotong royong. Nah, disitulah disitulah kurang pasnya. Ya, tetapi secara umum itu tadi di awal saya sampaikan bahwa sesungguhnya model pembelajaran ini tidak berdampak langsung bagi saya, ya, pendapat saya tidak berdampak. Model desain pembelajaran ini tidak berdampak langsung kepada konten materinya, apakah itu pengetahuan, apakah itu sikap, tetapi berdampak langsung kepada produk desain pembelajaran itu yang dihasilkan. Ya, seperti itu tanggapan saya. Terima kasih tanggapan dari Pak Hamzah. Jadi inti dari jawaban pertanyaannya itu apa keunggulan pemilihan desain pada desain lain dalam hal gotong royong? Intinya adalah sama saja dengan yang lain. Keunggulannya maksudnya apa? Maksudnya di sini? Yang membedakan antara desain yang satu dengan desain yang lain itu kan yang pertama prosesnya, langkah-langkahnya yang tentu berbeda. Yang kedua produknya atau hasilnya. Nah, ada beberapa model desain yang dikembangkan, itu hasilnya ada produk, misalnya media pembelajaran. Jadi nanti berarti produknya kita nanti akan membuat media pembelajaran, kemudian media pembelajaran itu yang akan kita terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, EDI ini adalah salah satu desain model pembelajaran yang produk tidak berorientasi kepada produk, tetapi berorientasi kepada proses pembimbingan di kelas. Ya, seperti itu. Ya, saya kembalikan mungkin, atau masih ada tambahan dari rekan kelompok 2A tentang pertanyaan Ibu Darmawati, yang mana yang dipertanyakan adalah apa keunggulan pemilihan desain EDI pada desain lain dalam hal gotong royong. Silakan Pak Andi Akbar. Halo. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kalau menurut saya ada beberapa model desain pembelajaran yang telah disediakan. Menurut saya kelebihan dari model EDI ini adalah model EDI ini dibandingkan dengan model yang lain, ini EDI adalah lebih bersifat umum. Jadi bisa digunakan pada setiap komponen materi mana saja. Ya, sesuai tadi yang saya baca di modul yang telah dibagikan, model EDI ini adalah lebih bersifat generik, artinya lebih umum, di mana model ini adalah memuat 3 aspek atau ranah yang akan dicapai, adalah memuat kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Berkaitan dengan kegiatan gotong royong ini, mengapa kita memilih model EDI? Kita kaitkan dengan 3 ranah itu. Jadi yang pertama adalah kognitifnya. Kita juga perlu memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa gotong royong itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Jadi peserta didik juga harus mengetahui konsepnya. Kemudian
sikapnya peserta didik juga harus mengetahui bahwa sikap gotong royong ini seperti apa. Peserta didik harus menunjukkan sikap peduli kepada temannya, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun pada kegiatan aktivitas pembelajaran. Dilihat dari aspek psikomotornya, di situ kita melihat bagaimana aktivitas siswa, bagaimana tingkah laku atau tindakan siswa ketika mengaplikasikan kegiatan gotong royong tersebut. Jadi kembali saya menegaskan bahwa kami memilih model EDI ini karena model EDI adalah lebih bersifat umum dan bisa diterapkan pada setiap komponen materi apa saja. Mungkin seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawaban yang disampaikan Pandit Akbar dengan Pak Hamzah. Sangat luar biasa. Yang mana menurut Pak Hamzah bahwa desain model EDI ini adalah bersifat bergantung dari langkah-langkah dan prosesnya. Dan yang menurut Pandit Akbar bahwa model desain EDI ini adalah bersifat umum dan pada setiap komponen materi. Dan dalam materi gotong royong bisa kita tampilkan di situ tentang 3 ranah, yang mana bisa ditampilkan ranah kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Bagaimana dengan Ibu Darmawati tentang jawaban yang disampaikan oleh kedua penanggap tadi? Tidak didengar, Bu. Putus, Bu. Ada di chatnya. Tadi bagus. Oh, saya bacakan ya, Bapak Ibu. Makasih atas jawabannya, Pak, bahwa produk desain menjadi hasil dari desain yang telah ditentukan dan dapat membangun gotong royong dalam belajar. Artinya, desain EDI dapat mengonstruksi kegotong royongan melalui proses. Bagaimana? Dia menyimpulkan jawaban dari kedua penanggap tadi, dari Pak Hamzah dan dari Pak Andi Akbar. Bagaimana dengan teman yang lain? Di ACC jawaban ini atau bagaimana? Lanjut. Lanjut saja. Iya. Ya oke, kita lanjut. Saya rasa maksudnya apa yang sudah kita dapatkan kita tidak puas, sehingga kita akan mencari terus jawaban-jawaban yang paling benar. Dan sebenarnya tidak ada yang maksudnya ya, kita akan mencari jawaban yang lebih detail lagi. Dan mungkin masih ada pertanyaan dari kelompok 1A tentang materi yang disampaikan tadi oleh kelompok 2A. Bagaimana rekan Ibu dari kelompok 1A? Masih ada pertanyaan? Setidaknya ada masukan atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, umpan balik atau hal-hal positif lain yang bisa disampaikan untuk kelompok 2A. Mohon maaf, Ibu. Halo? Ya, silakan. Pak Andi Akbar. Jadi mohon maaf sebelumnya. Apakah masih beberapa durasi waktu yang tersedia untuk presentasi untuk kelompok 2A? Saya berbicara begini, siapa tahu Bapak langsung memotong kalau misalnya kelompok kesempatan untuk kelompok 1A sudah berakhir. Saya tidak mau langsung menghentikan karena siapa tahu untuk kelompok 1A masih ada waktunya. Jadi saya mohon ke Bapak Fasilitator Pak Rasmianes. Jadi apakah kami masih bisa melanjutkan untuk kelompok 1A atau kami akhiri? Ya, sementara cukup dulu ya. Kalau kita pindah, oke. Ditutup Ibu Nurjana untuk 1A. Ya, baik. Demikianlah pemaparan
atau materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2A, atau mungkin dari notulis bisa menyimpulkan hasil dari apa yang sudah kita presentasikan hari ini. Saya persilakan untuk Ibu Herlina, Ibu Herlina mungkin. Ibu Herlina yang ditunjuk sebagai penulis. Mungkin bisa disimpulkan dari hasil dari yang sudah kita presentasikan hari ini. Iya, terima Bisa, Bu? kasih Bunda. Iya Silakan. Bunda. Silakan. Iya, terima kasih Bunda Nurjana. Jadi kesimpulan kita pada diskusi kali ini adalah keuntungan dari desain EDI yaitu lebih bersifat umum dan dapat diterapkan di dalam kelas. Kemudian hambatan tantangan yang dihadapi itu bisa kita berikan motivasi kepada anak untuk mencari solusi, dan ini juga disertai peran dari semua pihak, kepala sekolah, guru yang ada di sekolah. Seperti itu Bunda, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bunda moderator. Ya, terima kasih dari Notulen Ibu Herlina yang sudah menyimpulkan hasil dari presentase kelompok 2A. Baik, saya ucapkan kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah karena presentase untuk kelompok 2 telah selesai. Kita lanjutkan ke presentase kelompok 1. Saya kembalikan ke Bapak fasilitator. Terima kasih Ibu Nurjana telah memimpin diskusi ini. Selanjutnya nanti kita akan berikan apresiasi. Mungkin saya, Bu Sukma, Bu Haja Rohani nanti juga bisa memberikan masukan di bagian akhir, paling ujung. Tapi saya tidak akan memberi masukan dulu, nanti aja. Supaya efektif waktu, saya persilahkan moderator yang ditunjuk oleh kelompok 2A, kemudian untuk memimpin diskusi kelompok 1A supaya bisa berdiskusi. Ya, saya persilahkan, saya diam. Oke. Ya, terima kasih Pak Fasilitator. Kebetulan saya yang diberi kepercayaan dari kelompok 2A untuk menjadi moderator. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Fasilitator, Ibu-ibu pendamping dan teman CGP yang hadir saat ini. Sebelumnya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melakukan diskusi online pada hari ini. Kemudian perlu kami sampaikan yang menjadi moderator pada kelompok 2A yaitu saya sendiri Herlina SPDI, kemudian penanggap itu Pak Samsul Bahri, presenter pertamanya Pak Andi Akbar, kemudian presenter yang kedua adalah Pak Hamzah, sedangkan sebagai notulis adalah Ibu Dahniar. Hari ini kita akan membahas tentang desain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih mengefektifkan waktu kepada Ibu dari kelompok 1 yang saya beri kesempatan untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu, kami persilahkan dengan hormat. Mohon izin Bu, suaranya kedengaran? Kedengaran. Saya sekali yang saya hormati Bapak pendamping yang sangat teman-teman sekalian. Mungkin Tidak kentara kayaknya. Tidak kentara suaranya Ibu.
Bu. Bu, suaranya Bu. Tidak terdengaran. Mereka Ya, besar mengaji di belakang sedengar tidak ada daripada mengaji. suara kita. Ada suara sekali. Halo, Bu. Masih tidak kedengaran, Bu? Ya, alhamdulillah sudah bagus. Saya izin dulu ya, Bu. Oke, yang kami hormati Bapak Fasilitator, Ibu pendamping yang dari tadi malam, kemudian diskusi mulai tadi malam sampai rumah ini Pak. Putus Ibu, maaf putus Ibu. Ini masih tidak kedengaran, Bu. Putus-putus, suaranya tidak jelas. Ibu Nurjan masih tidak kedengaran ya? Juga. Belum. Padahal jaringan tak dua. Izin mungkin karena suara kurang terdengar, bisa nggak ditampilkan saja? Jadi sambil kita mendengar, kita membaca juga. Ya. Ditampilkan saja di. Permisi Bapak Ibu, yang mungkin ada yang di-unmute supaya tidak terdengar suara-suara lain. Oke, masih tidak kedengaran, Bu. Mohon izin, Bu. Bu. Bagus nih Bu Nita, bagus nih. Oke, makasih Bunda. Yang pertama saya perkenalkan dulu yang hebat saya. Yang pertama ada Ibu Harlina dari TKI Data, ada saya sendiri dari SMA Negeri Bulukumba, ada Ibu Nda kami, Ibu Wati dari SMP Negeri 1 Bulukumba, ada Ibu Irianti Sahari Bulukumba dari SD Negeri 2 Teranter, kemudian Ibu Nurjana dari SD Negeri 270 dan Wong ya, dan tidak salah. Yang pertama dari hasil diskusi kami ini adalah ada potensi dimiliki oleh sekolah kami. Yang pertama tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelajaran. Kemudian budaya masyarakat yang terjaga kelestariannya. Kemudian dukungan stakeholder atau dari sekolah. Kemudian dukungan dari pendidikan teknologi. Selanjutnya pendidikan Indonesia, pendidikan Indonesia maju, daulat, mandiri, dan pribadian melalui terciptanya ajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa, bertanya dan berakhlak mulia, gotong royong dan kebinekaan global. Ini hasil diskusi kami kemarin mengenai tugas yang pertama dari profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari hal ini kemudian hal itulah banyak hal yang mendasari kami sehingga mengangkat salah satu budaya
mesti mengangkat diri dari pertanyaan-pertanyaan diberikan di LMS kemarin. Kemudian yang pertama, tujuan utama dari pelajar Indonesia adalah sepanjang hayat yang memiliki potensi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi profil Pancasila yang kami harapkan dari profil Pancasila ini yang kami pilih adalah mampu mewujudkan perilaku yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia dan berkejutan dan dengan indikator capaian yang kami harapkan adalah kita didik ini berkelas dan sesudah melaksanakan sesuatu. Ini kami berfokus pada, kalau di kelas berfokus pada indikator yang penilaian sikap. Kemudian peserta didik melakukan literasi Al-Quran selama 5 menit sebelum melakukan pembelajaran. Kita perintah sesuai dengan agama yang diatur. Kemudian menjalankan sholat tepat waktu. Peserta mengaplikasikan budaya tabe. Ini tabe sehari memiliki untuk berinteraksi. Kemudian yang kami lakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila tersebut. Yang kami lakukan yang pertama itu bagaimana kita membudayakan 4S kita masih dalam melakukan kegiatan berjamaah diantaranya sholat berjamaah. Kemudian mendesain pembelajaran yang menumbuh nilai siswa di setiap pembelajaran. Perlihatkan contoh terhadap orang di sekitar kita. Kemudian meningkatkan literasi membaca Al-Quran di sekolah karena sekolah kami mayoritas agama Islam, jadi bisa menjadi program kerja nanti di sekolah. Kemudian yang ada peningkatan akhlak mulia. Sini sebenarnya kenapa kami mengambil namanya profil pelajar Pancasila dan di sini awalnya kenapa kami dari lagi ibu lihat ini nilai budaya daerah yang diwariskan orang dahulu mulai kuda. Misalnya Bu, ini masalah misalnya siswa kita itu apa tabe atau tabe nanti itu dalam hal setiap ketemu atau izin ke orang lain lalu mengatakan tabe Pak, tabe Bu, ini yang mulai pudar dari namanya hal-hal ada mereka namanya ada saling menyapa kita misalnya
toleransi. Udah jarang berkomunikasi langsung temannya. Bu Risma, videonya bisa ditutup supaya suaranya lebih jelas. Kemudian kenapa kita mengangkat tema ini? Anak kita merasa renggang dengan walaupun yang jarang komunikasi langsung, komunikasi kemudian ini hilangnya ini apa namanya santunan dalam bahasa. Selama ini yang diterapkan budaya lokal Kabupaten Bulukumba yaitu biasanya kita ini lagi ya ini sekarang. Lanjut. Kemudian bagaimana mencapai profil pelajar sila? Punya koreksi dari Bapakmu. Koreksi dan diri sendiri mulai dari sekarang, mulai dari yang paling kecil dibutuhkan gerakan kemudian memiliki keterampilan bertanya, memiliki keberanian mencoba dan kemudian siapa sih pihak yang bagaimana peran tersebut bisa terwujud? Yang pertama yang harus terlibat itu adalah ajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan kemudian sebagai motivator atau sebagai penyemangat untuk kita didiknya dalam beriman dan berperilaku di sekolah. Dan siapa yang berperan sangat penting juga mewujudkan bagaimana kan profil lagi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Ini perannya dan perannya yang paling penting juga adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menjaga kearifan budaya lokal yang mereka tidak bersih. Jadi desain yang kami pilih adalah ini bincang sendiri dengan teman-teman
rancangannya sebenarnya ada ini Pak, masih terbilang karena kita membentuk anak kita dari inputnya itu anak-anak kita yang sudah mereka miliki yang mereka diskon dengan kemudian ya hingga mampu menghasilkan iman dan berakhlak mulia sesuai ini dasarnya kami godok sendiri. Mudah-mudahan minta ada masukan dari teman-teman seperti apa ini berfokus karena pelajaran berfokus kedua mata pelajaran yang ada. Kami berharap nanti ke depannya ini lebih dikembangkan sehingga kita sama-sama tadi saya kembali ke saya Baik, Ibu, demikian tadi pemaparan dari kelompok 1A tentang desain kerangka pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin teman-teman punya tanggapan atau unek-unek yang bisa dilontarkan dalam diskusi ini. Bagi teman-teman yang punya unek-unek atau pertanyaan, kami persilahkan dengan hormat. Yang pertama saya persilahkan kepada Ibu Dahniar. Silahkan Ibu Dahniar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya melihat apalagi materi yang diambil adalah tentang berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini adalah sesuatu hal yang harus kita miliki, baik kita sebagai siswa, pendidik maupun sebagai kepala sekolah atau semua anggota masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang terkadang kita lihat di masyarakat. Misalnya seperti ini, ketika anak-anak kita masih kecil, mereka memiliki akhlak yang bagus. Sekolah itu masih apalagi masih membiasakan budaya tabe atau masih membiasakan budaya iye. Tapi ketika mereka sudah dewasa atau ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, terkadang kita melihat mereka berubah, apalagi ketika tersentuh oleh teknologi-teknologi yang ada sekarang ini. Terjadi penurunan atau kemerosotan budaya tersebut atau budaya ciri khasnya Sulawesi Selatan, terutama Bulukumba. Nah, pertanyaan saya seperti ini, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat Ibu lakukan dalam mengantisipasi hal tersebut agar kemerosotan budaya kita dapat dipertahankan. Demikian, terima kasih. Baik, demikian pertanyaan dari Ibu Dharma. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Apa yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi budaya kemerosotan yang terdapat di lingkungan kita saat ini? Untuk dari kelompok 1A yang ingin menanggapi pertanyaan Ibu Dharma, saya persilahkan dengan hormat. Ibu dari kelompok A. Oh ya, silakan Ibu Harlina Asis. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Bunda atas pertanyaan tadi dari Bunda Astiar ya. Dahniar. Yang mengatakan, Bunda Dahniar, maaf ya Bunda.
bahwa budaya kita sekarang ini mengalami kemerosotan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi menurut saya yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak didik kita. Jadi sedini mungkin itu dilakukan di anak didik kita. Dengan adanya pembiasaan-pembiasaan ini, saya yakin insya Allah itu akan ini akan terus diterapkan. Pembiasaan ini akan terus diingat oleh anak kita. Jadi pembiasaan baik itu harus diterapkan sedini mungkin, mulai dari keluarga, kemudian jenjang TK dan sampai ke atas. Seperti itu Bunda, mungkin ada teman yang bisa menambahkan. Saya kembalikan kepada Bunda moderator. Ya baik. Suara saya. Terima kasih untuk Ibu Harlina. Kembali saya beri kesempatan kepada Ibu Darmawati. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ibu. Maaf Ibu, untuk Tabe Ibu Darmawati, untuk pertanyaannya mungkin bisa ditulis kembali lewat chat karena tidak suaranya tidak jelas Ibu. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu sambil menunggu Ibu Dharma mungkin mengerti pertanyaannya, kita pending dulu Ibu Dharma, bisa Bu? Kita alihkan ke teman yang lain, mungkin ada teman yang lain yang ingin menanggapi, kami persilahkan Bapak Ibu. Ibu dari kelompok 1A ya, Ibu-Ibu. Oke, saya persilakan Ibu Durjana, silakan Ibu. Coba Ibu suaranya di mute dulu Ibu suaranya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab soal dari pertanyaan pertanyaan dari kelompok 2A mengenai apa yang harus dilakukan agar budaya daerah kita tidak memudar atau tidak mengalami penurunan yang sangat drastis. Yang pertama-tama itu adalah kalau menurut saya adalah peran aktif orang tua terhadap anak. Karena segala sikap atau karakter yang dibawa oleh anak itu terbawa oleh dari lingkungan keluarga. Yang selanjutnya itu akan mengarah kepada lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang utama di sini adalah peran serta orang tua, peran aktif orang tua terhadap karakter anak. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Anak itu lahir dengan seperti kertas putih yang baru, belum terisi apa-apa, dan yang mengisinya itu tinta yang mengisinya adalah orang tua. Dan anggaplah bahwa anak itu yang baru, anak yang seperti di penggunaan bahwa anak itu adalah fondasi yang membangunnya itu adalah dari keluarga. Jadi yang harus ditanamkan betul-betul di sini agar budaya yang sudah tercipta di lingkungan masyarakat kitalah orang tua yang harus menanamkan sikap-sikap yang baik itu kepada anak. Selanjutnya itu dilanjutkan di sekolah, guru. Makanya itu pendidikan itu berjenjang mulai dari TK, SD, SMP. Dan itulah kita sebagai guru dari setiap jenjang. Dan ini harus terus-menerus dari beberapa jenjang. Bukan saja di jenjang TK kita tanamkan sikap-sikap moral ini. Makanya agar sikap moral yang terdapat yang budaya di daerah kita tidak tergerus oleh apapun, baik itu teknologi atau budaya lain. Makanya setiap kita guru, maksudnya setiap jenjang guru atau lembaga pendidikan menanamkan hal-hal baik kepada anak-anak. Demikian dari saya.
Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Ya, terima kasih Ibu Nurjana atas partisipasinya untuk menanggapi unek-unek yang dikeluarkan Ibu Dahniar. Baik Ibu, jadi dari pernyataan Ibu tadi saya bisa menyimpulkan bahwa yang dilakukan untuk mengantisipasi agar budaya daerah kita ini tidak luntur, yang pertama itu peran aktif orang tua dalam hal ini saya bisa simpulkan yaitu keluarga, kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Baik, telah masuk di chat kita pernyataan dari Ibu Darmawati. Baik, Bapak Ibu peserta CPG, saya akan coba membacakan pernyataan dari Ibu Darmawati. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Satu, kenyataan anak-anak. Kebaikan nilai budaya ketika beranjak dewasa. Disinilah peran pendidikan untuk mengembangkan dan membumikan kembali budaya itu melalui trilogi pendidikan, yaitu rumah, masyarakat, dan sekolah. Kembangkan budaya melalui pendidikan dalam pembelajaran, ditingkatkan dan dibiasakan atau bentuk habitatnya memelihara nilai budaya. Budaya mencerminkan pendidikan dan kemajuan. Pendidikan adalah cermin kemajuan budaya. Demikian pernyataan dari Ibu Fadila. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari Ibu Darmawati. Ibu Darmawati. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari kelompok 1A. Kepada Ibu dari kelompok 1A kami persilahkan apabila ada yang ingin menambahkan. Oke, kembali Ibu Nurjana. Atau ada yang lain? Saya beri kesempatan yang lain sebelum Ibu Nurjana kembali. Oh iya. Dikit izin. Oke, Ibu Eka Rismawanita, silakan Ibu. Makasih Bu Moderator, mohon izin KB sebenarnya apa yang kita bicarakan ini satu sejalan atau sependapat bahwa pendidikan karakter ini yang kita mau kerjasama yang kompak antar semuanya. Maaf Ibu Rismawati, suaranya terputus-putus Ibu. Mungkin ditulis juga. Bagus. Mungkin bisa lewat chat juga Ibu. Kemudian saya bacakan. Oh iya Bu, silakan lanjut Bu. Oke, terima kasih. Baik, Ibu-ibu dari kelompok 1A, mungkin Ibu Nurjana tadi yang ingin menambahkan. Saya persilahkan Ibu Nurjana. Ya, saya lupa tadi bahwa budaya yang melekat di dalam daerah kita itu adalah, saya sambung tadi yang saya sudah bahasakan, bahwa budaya-budaya yang melekat di daerah kita tadi itu adalah budaya Patabe. Mungkin Bapak fasilitator sering mendengar ini di luar sana bahwa di Sulawesi itu ada budaya Tabe. Nah, budaya Patabe itu adalah budaya kita yang dari nenek moyang kita sudah diturunkan kepada kita, dan ini dilakukan untuk menghargai dan menghormati orang tua kita atau kita sedang lewat di depan orang yang sedang duduk. Dan caranya itu adalah menundukkan sedikit badan sambil mengayunkan tangan sedikit ke bawah. Itu budaya kita yang sudah mulai tergerus oleh teknologi atau budaya-budaya lain, sehingga sepertinya akan hilang. Tapi semoga dengan kita sebagai seorang guru memberikan selalu memberikan kepada anak-anak bahwa budaya kita adalah seperti ini, dan itu harus ditanamkan agar tidak punah. Dan yang selanjutnya itu adalah budaya tutur kata. Tutur kata itu adalah iye. Kalau kita mengatakan iyo itu adalah tidak sopan, dan itu dilakukan pada seusia kita, misalnya seumur kita, sebaya kita mengatakan iyo. Tapi kalau usia di atas kita mengatakan iyo, kita rasanya merasa risih ya, atau enggan rasanya, karena kata iye ini adalah salah satu kata yang menghargai seseorang. Atau ki, bukan ko. Ko itu kepada sesama seusia kita, tetapi kalau kata ki itu menghargai orang juga. Jadi budaya-budaya yang harus ditanamkan di anak kita itu sehingga tidak pudar, budaya Patabe, tabe bisa juga dikatakan dengan
kata kali misalnya kita mau mengungkapkan sesuatu kepada orang, kita mendahulunya dengan kata tabe Pak, saya mau begini, tabe Bu, saya ya seperti itu. Yang kedua kata iye. Itu demikian dari saya, dan mungkin bisa dilanjutkan oleh yang lain. Baik, terima kasih Ibu Nurjana yang telah menambahkan, yaitu katanya penanaman budaya Patabe, Iye, dan Ki yang harus terus dibudayakan di lingkungan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan kembali atau sudah cukup? Cukup. 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 Baik, kalau begitu karena kelompok 2A ini masih memiliki waktu yang tersisa, baik, kembali saya persilakan Pak Samsul Bahri untuk mengungkapkan unek-uneknya. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi oleh moderator menyampaikan bahwa untuk dari kelompok 2 saya diberi amanah untuk menjadi penanggap, dan dari awal fasilitator Pak Rasmian menyampaikan bahwa tugas penanggap itu ada 2, kurang lebih 2. Yang pertama adalah menilai hal baik dari kelompok 1, lalu yang kedua adalah masukan perbaikan terhadap apa yang ditampilkan. Itu yang saya pahami, sehingga yang pertama tanggapan sebagai penanggap adalah saya ingin menyatakan bangga dan ingin mencontoh ibu-ibu ini yang mana di dalam bulan puasa ini meluangkan waktu yang disampaikan tadi dari kelompok 1 bahwa bekerja sampai larut malam, sampai jam 11 malam dalam rangka menyelesaikan tugas ini kan tidak lain karena semangat yang mungkin juga bisa diaplikasikan kepada peserta didik, bahwa semangat itu yang membuat segalanya bisa berjalan dengan baik. Saya bisa membayangkan ibu-ibu ini boleh jadi cucian piring tidak sempat dikerja karena ingin menyelesaikan tugas itu kan luar biasa. Semangat itu yang saya pikir hal yang perlu saya tiru. Yang pertama dalam hal yang baik. Terkait tentang perbaikan, kalau tidak salah di slide kedua ada potensi yang ada di daerah. Saya mungkin masuk spesifik bahwa dalam hal pilihan tadi bahwa berakhlak mulia dan sebagainya, di Kabupaten Bulukumba ada perda Islam, mungkin bisa dijadikan sebagai potensi dalam rangka mengembangkan iman dan takwa dan berakhlak mulia. Itulah peraturan daerah yang menjadi hukum kita, potensi Bapak Ibu, potensi kita, karena dan itulah di Bulukumba sampai semua pakai jilbab. Itu kan arah ke situ. Jadi itu tambahan terhadap perda Islam. Sementara itu ada hal yang ingin saya tanyakan Ibu di kelompok 1, bukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah tadi di situ untuk mencapai proyek tentang profil Pancasila itu ada bertanya dan seterusnya. Keterampilan bertanya dan seterusnya, ada kalimat seperti itu dalam hal mencapai profil itu. Pertanyaan saya, di mana hubungan keterampilan bertanya dengan berakhlak mulia itu? Yang pertama. Yang kedua adalah, yang ingin saya tanyakan adalah, desain Ibu menggunakan model desainnya apa? Karena ada file yang kita dikasih, ada file yang dikasih oleh para Rasmian, di mana model game dan sebagainya, model LED, apakah desain itu yang dipakai? Karena saya mohon maaf, saya tidak salah lihat, apalagi tadi tidak terlalu saya dengar suaranya Ibu cantik, sehingga tidak saya tahu. Jadi izinkan saya bertanya, model desain apa yang dipakai, dalam konteks teori apa yang dipakai dalam mendesain. Saya kira itu 2. Terima kasih, mohon maaf kalau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tidak lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah aktif dalam diskusi ini. Kemudian saya lempar kembali ke kelompok 1A. Bagaimana Bapak Ibu, kita bahas dulu soal yang pertama ya. Kepada Bapak Ibu, silakan menanggapi dari kelompok 1A atas pertanyaan dari kelompok 2A.
Silakan Pak, Bu. Ibu dari kelas 1A, silakan Ibu menanggapi pertanyaan dari Tanya pada akhlak mulia. ya. Bagaimana dari kelompok 1A? Silakan Ibu dari kelompok 1A. Terima kasih, Bu. Ya, silakan Ibu Eka Rismanita. Terima kasih Pak atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Terima kasih atas masukannya kepada kami. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas sarannya. Yang pertama pertanyaannya mengenai yang tadi keterampilan bertanya, memiliki keberanian mencoba dan memiliki kemampuan berkarya. Ini yang kami angkat bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila, karena dari bertanya itu, dari literasi itu akan timbul sebuah bagaimana kita bertutur, tidak mungkin bertutur kata, bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Dari sinilah kita melatih anak-anak kita nantinya seperti apa caranya bertanya yang baik, seperti apa caranya melatih keberanian mereka untuk mencoba inilah caranya, misalnya mencoba sesuatu hal yang baik itu. Nanti perwujudannya misalnya tadi ada dipaparkan oleh teman-teman itu di slide, misalnya melakukan sebuah kegiatan yang berorientasi pada peningkatan akhlak mulia itu sendiri. Misalnya melakukan sebuah kegiatan kegiatan religi, misalnya menuliskan debat yang berorientasi pada segi ini yang keagamaan. Kemudian karena ini banyak pikiran yang masuk, jadi kami tampung apapun itu dan kami saring, ada beberapa sebenarnya. Yang kedua Pak, desain yang kami pilih. Disinilah tadi masukan dari Bapak Fasilitator, ucapkan terima kasih Pak. Dan ini belum sempat ini ada pencerahan ke depan. Terima kasih Pak atas komentarnya. Dan belum ucapkan terima kasih banyak atas tanggapannya mengenai desain. Tadi pemikiran yang desain yang kami pilih itu adalah yang kami kembangkan. Maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Iya Bu, mohon maaf karena mungkin faktor jaringan. Desain yang kami kembangkan ini sebenarnya adalah pemikiran kami sendiri tanpa mengacu menurut teori siapa. Tadi mengomentari hasil karya kami dan belum sempat kami benahi, dan terima kasih Pak Pak Samsul atas sarannya. Mudah-mudahan tugasnya nantinya lebih baik lagi ke depannya. Mungkin demikian Bu. Ya baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Eka Rismanita. Selanjutnya Bapak Ibu mohon didengarkan, kebetulan ada tambahan dari Ibu Fadila ini saya lihat. Ibu Fadila atas Ibu Darmawati atas pernyataan dari Pak Samsul Bahri. Ya, di sini saya coba bacakan Pak Samsul Bahri. Tabe, saya setuju dan bangga atas jawaban Pak Samsul. Betul. Perda Syariah menjadikan kekuatan membangun pendidikan Pancasila dan akhlak mulia. Kemudian beliau menambahkan lagi seperti ini Pak Sam. Salah satu strategi dalam belajar guna membangun akhlak mulia adalah peserta didik berani bertanya secara jujur atas permasalahan yang dihadapi. Anak-anak berani mencoba atas hal baru yang diperolehnya. Dan anak-anak harus berkarya menunjukkan sikap keberanian dalam mewujudkan angan harapan berdasarkan akhlak yang baik dan mulia. Kemudian yang terakhir, berani mencoba
adalah untuk menunjukkan akhlak yang berani, bertanggung jawab, dan lain-lain. Demikian Pak Samsul Bahri dari Ibu Darmawati. Baik, terima kasih atas aplusnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau menanggapi dari kelompok 1A atas pertanyaan Pak Samsul Bahri. Baik itu juga dalam hal saran yang diberikan beliau untuk perbaikan kita ke depannya. Ibu dari kelompok 1A ada yang ingin menanggapi atau cukup sampai di sini, Bu? Ya, cukup, Bu. Ya, Balikan ke Pak Samsul, cukup atau tidak? Ya, tepuk tangan saya itu sudah menunjukkan refleksi bahwa sangat puas. baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya, Waktu mungkin ini. saya ingin bertanya kepada Bapak Fasilitator, bagaimana Pak? Apakah kami masih memiliki waktu atau sudah cukup? Karena tidak sopan kau langsung mengakhiri. Terima kasih. Ini sudah jam 2:27 menit. Jadi sudah di sana sudah jam 3:27. Ibu-ibu ini mau masak ya. Betul. Iya, Bu. Iya. Kita bisa diskusi di luar waktu, dan ini apresiasi saya hari ini luar biasa. Bapak Ibu sangat aktif dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perbaikan pekerjaan teman. Saya sampaikan beberapa hal nanti slide mungkin 1-2 menit, tapi sebelum saya mungkin Bu Haja Rohani atau Bu Haja Sukmawati dulu untuk memberikan closing statement di diskusi ini. Bu Haja Rohani dulu ya, monggo Bu Haja. Permisi Pak, belum Ibu. Oh, tadi belum ditutup ya? Oh ya. Ya, tutup dulu untuk ya. Belum ada kesimpulannya. Disimpulkan dulu ya Bu Rohani ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas segala partisipasi Bapak Ibu hari ini. Kita beri aplaus untuk CGP yang luar biasa hari ini. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan diskusi kita hari ini, kami kembalikan kepada si juru tulis atas nama Ibu Dahniar. Kepada beliau silakan membacakan Ibu diskusi kelompok kita dari kelompok 2A. Terima kasih kepada beliau, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Saya sebagai juru tulis hari ini untuk kelompok 1A menyimpulkan bahwa 2A pengembangan akhlak mulia itu dimulai dari kebiasaan dari sejak dini. Kemudian yang utama adalah peran aktif orang tua. Peran aktif orang tua yang menjadi fondasi dasar akhlak mulia dari materi yang dibahas tersebut. Kemudian lanjut ke sekolah dan lingkungan sekitarnya. Karena pendidikan itu untuk mengembangkan, pendidikan adalah untuk mengembangkan dan membumi kembali budaya yang melalui 3 ranah, yaitu mulai dari rumah, masyarakat, dan sekolah. Pengembangan budaya ini pula melalui pendidikan dalam pembelajaran yang dibiasakan dalam bentuk budaya, potensi budaya daerah itu sendiri, terutama budaya daerah Bulukumba yang membiasakan ada istilah budaya tabe dan budaya bahasa sopan yaitu iye. Dan potensi budaya Bulukumba yang peraturan daerah tentang syar'i yaitu berjilbab di setiap jenjang sekolah. Demikian kesimpulan yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Ya, baik, demikian Bapak Ibu sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Dahniar tentang materi yang kita bahas hari ini, utamanya desain pembelajaran yang telah disusun oleh kelompok 2A. Selanjutnya untuk menutup acara ini, mulai hari ini mari saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita didik anak-anak kita dengan baik, supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan.
kita mungkin tidak akan dapat melihat masa depan tersebut, tetapi mereka akan melihatnya. Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk berbuat sesuatu akan masa depan itu. Demikian forum diskusi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita tutup forum ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke silakan Pak. Terima kasih Ibu Herlina. Saya persilahkan Bu Haja Rohani langsung statement closing. Baik, terima kasih Pak Rasmian atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja mengingat waktu bahwa yang pertama saya sangat mengapresiasi dari dua kelompok yang begitu antusias di dalam mendiskusikan tentang desain kerangka pikir dari Ki Hajar Dewantoro yang di mana di dalamnya bahwa banyak hal pengetahuan yang didapatkan di sini. Terkhusus untuk bagaimana mengonstruksi kembali nilai kegotong royongan di sini, saya berharap bahwa ketika nanti kita melakukan pendampingan, insya Allah boleh berbagi aksi-aksi nyata seperti apa sih untuk mengembalikan nilai-nilai kegotong royongan seperti itu. Kemudian untuk kelompok penyaji, kelompok 1 ayah, tentang yang desainnya adalah mengangkat tentang pelajar Pancasila dalam hal akhlak mulia, itu sangat mengapresiasi kenapa tentang budaya Mapatabe dan kesantunan berbahasa ini patut diangkat kembali karena ini memang sudah banyak bergeser di dalamnya. Namun kalau boleh saya ingin mungkin ada masukan bahwa kita dulu itu ketika sesuatu hal diharapkan, misalnya meminta sesuatu, meminta pertolongan, biasanya orang tua kita memesan kepada kita pesan. Tadi nak, ketika kita minta sesuatu kepada tetangga atau kepada guru, duduki dulu. Artinya kita kan seperti itu Bu ya. Ini sudah hilang biasanya. Betul. Duduk. Anak-anak kita biasanya berteriak di depan kita, Bu Guru minta tolong ini kan. Kami berharap bahwa orang tua itu mengharapkan, tapi sebelum ngomong sesuatu duduki dulu nak. Duduk dulu sebelum ngomong atau sebelum meminta sesuatu. Nah, hal ini mungkin yang bisa kita kembalikan untuk bagaimana betul-betul akhlak mulia dari segi budaya kita bisa dipertahankan. Dan satu hal lagi mungkin Pak, kalau kami khususnya di PAUD itu ada hal untuk melestarikan budaya kita yang ada di Bulukumba. Kami sudah mencoba untuk permainan-permainan tradisional itu kami angkat dan kami mencoba ke guru-guru bahwa untuk dengan adanya tergerusnya dengan teknologi anak-anak, maka mari mendidik anak kita dengan mencoba untuk permainan-permainan tradisional. Jadi kami sudah ada beberapa PAUD yang melaksanakan seperti itu. Nah, saya kira itu yang menjadi closing saya hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Satu kebanggaan, banyak ilmu yang saya dapatkan di sini juga mendengar menjadi pendengar di dalam diskusi ini. Terima kasih Pak Rasmian yang telah memberikan kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukmawati, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisienkan waktu, mengingat ini sudah jam dapur, mau dapur. Baiklah, mungkin saya pendapat dengan Ibu Haja Rohani dan mengapresiasi juga dua kelompok yang telah mempresentasikan berdiskusi dengan Alot. Alhamdulillah banyak hal-hal yang dapat digali. Ternyata potensi CGP kita memang luar biasa, tidak salah sudah terpilih. Alhamdulillah, mudah-mudahan, dan kami sebagai pendamping cuma berharap bahwa kedepannya apa yang telah didesain ini kami akan mengawal dan melihat ke bawah aksi nyatanya. Saya kira itu yang perlu yang saya sampaikan, bahwa sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh Bapak Bupati kita Bulukumba, bahwa bekerja bukan cerita. Yang sekarang ini kita sudah cerita, jadi kami sebagai pendamping mau lihat kerja nyatanya, aksi nyatanya. Saya kira itu semangat Ki.
Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Baiklah, terima kasih. 1 menit akan saya share screen. 1 menit, mudah-mudahan tidak lebih dari 1 menit ya. Yang pertama, di chat sudah saya bagikan alamat Padlet. Panjenengan bisa apresiasi penampilan 2 kelompok. Semua orang boleh menulis di sana. Kemudian ini saya tampilkan share screen saya. Oh, terganggu sekali ini. Bisa. Belum. Ya. Ini hasil karya teman-teman yang belum direvisi ya. Saya merah-merahi. Intinya begini. Jadi antar konsep baik itu 2A maupun 1A, antar konsep di dalam sebuah pemaparan itu harus linier, saling mendukung, tidak ada yang ambigu di antara konsep satu dengan konsep yang lain. Kita mulai merumuskan sebuah kompetensi profil Pancasila. Ini ada kata dengan beriman. Dengan beriman ini, kata dengan di depan ini kira-kira kurang pas ya, karena kompetensi itu harus berupa kata benda. Jadi sudah saya sampaikan tadi di Word contohnya bagaimana. Kemudian berikutnya ketika di sana sudah ada kompetensi, itu apa hubungan kompetensi itu dengan indikatornya. Kalau ada kompetensi, misalnya saya ingin akhlak mulia. Akhlak mulia itu bisa dicapai dengan apa? Itu indikator. Nah, ada beberapa ini yang tidak antara kompetensi dengan indikatornya di sini kok tidak pas begitu saya lihat ya. Nah, itu harus ada hubungan. Kemudian tadi sudah dijawab ini, tidak perlu budaya tabe tadi. Kemudian sebaiknya diuraikan per indikator. Contoh, indikator 1 itu dilaksanakan dalam bentuk kegiatan apa? Indikator 2 itu kira-kira apa? Indikator 3 itu apa? Jadi indikatornya jangan banyak-banyak. Saran saya supaya nanti di sini juga pelaksanaan tidak bingung lah. Pilih beberapa indikator yang utama. Misalnya kita bisa disebut sebagai berakhlak mulia tadi ya. Kira-kira orang bisa disebut sebagai berakhlak mulia itu cara apa? Ciri-cirinya apa? Indikator itu kan ciri-cirinya apa ya? Oh, berakhlak mulia itu jika bisa berbicara tadi, misalnya berakhlak mulia itu bisa berpakaian warna merah, itu disebut mulia misalnya. Nah, itu harus ada benang merahnya. Kemudian berikutnya di tampilan ini kami memilih profil pelajar panggilan. Komentar saya, hubungan bagian ini dengan profil saudara pilih di atas tentang bertakwa itu apa ya? Ini kira-kira. Kemudian bagian ini merupakan alasan. Sebaiknya ditempatkan di bagian mana ya kira-kira kalau ini merupakan alasan. Nah, itu saya sepaham tadi di kelompok 2A tadi sudah disampaikan di bagian awal dulu, rasionalisasi, slide pertama rasionalisasi, bla 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 tadi, baru kemudian didesain. Itu tadi masukan untuk kelompok 1A ya, sudah disampaikan Pak Samsul tadi, pilih desain yang pas. Berikutnya ini bagaimana cara mencapainya. Cara itu kan berarti langkah-langkah yang harus diambil. Nah, itu juga harus sesuai dengan indikatornya. Kalau indikatornya itu tadi saya sebut warnanya merah. Untuk bisa mencapai warna merah itu yang dilakukan guru apa saja? 1, 2, 3, 4. Nah, inilah kemudian nanti muncul proses pembelajaran. Ada proses keteladanan. Ada proses apalagi? Mungkin bisa ekstrakurikuler misalnya. Jadi satu indikator itu bisa dilaksanakan dalam sebuah proses pembelajaran, bisa dilaksanakan dalam kegiatan ekstrakurikuler, bisa dilakukan dalam bentuk pembiasaan, bisa dalam bentuk keteladanan tiap hari. Apa yang harus dilakukan? Nah, satu indikator itu. Nanti kalau 10 indikator juga begitu. Programnya seperti apa? Oleh karena itu saran saya jangan banyak dipilih indikatornya supaya dengan tidak bingung dan tidak banyak-banyak. Itu kira-kira untuk semuanya saya kira ini 1A dan 1B. Tidak. Apresiasi untuk 1B, saya sangat apresiasi. 2A maksud saya. Tadi sudah memilih
salah satu desain. Nah, harus begitu karena mendesain sesuatu itu ada ilmunya ya. Nah, sudah saya berikan minimal ada 3 teori yang tadi sudah disampaikan Pak Samsul ya, tidak perlu saya komentari ulang. Oke, saya kembali ke bagian ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada juga kolom chat itu absen ya, sudah saya sampaikan di sana, mudah-mudahan nanti sudah absen, jangan ketinggalan. Saya kira itu, Bapak Ibu jangan tergesa-gesa, ini masih agak lama. Dikumpulkan nanti saya share screen ya, saya ulang lagi, share screen ulang. Bapak Ibu jangan tergesa-gesa mengerjakannya sambil menjalankan puasa, dikerjakan dengan agak lumayan hati-hati, detail. Tanggal 27 itu masih agak lama ya Bu ya. Tapi semakin cepat semakin baik. Saya kira itu. Ini ya dicatat ya. Tanggal 27 April pukul 23.00. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan kepada seluruh calon guru penggerak hebat, saya bertemu dengan orang-orang hebat. Mudah-mudahan kehebatan panjenengan di ruangan ini nanti bisa diimplementasikan di kelas. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu berdua, pengajar praktek yang setia menemani kita, Ibu Haja Sukmawati dan Ibu Haja Rohani. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan tetap bisa mengawal kita. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sesi terakhir adalah sesi foto bersama. Tolong diaktifkan kameranya 1, 2, 3 menit. Sambil mengisi Padlet, nanti Padlet diisi sambil lalu nanti hasil Padletnya akan saya kirim di link di WA ya. Ya, 1. Senyum. 1, 2, 3. Oke, lagi, saya ulangi lagi. Ya, sekarang gaya bebas, tangannya bisa diangkat. 1, 2, GCP, CDP. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti acara ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari mendapat diberkahi oleh Allah, bermanfaat untuk bangsa kita, diri kita, anak cucu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang belum masuk Padlet, silakan masuk Padlet. Ini juga akan saya masukkan nanti di chat WA. Barangkali ada yang tertinggal belum isi, karena itu bagian dari laporan kami secara virtual, supaya nanti juga akan terlihat ya. Bentar, saya masuk ke WA dulu. Ya. Hulu Kumba TKP. Ya, itu sudah masuk di chat WA. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan ini. Selamat sore, selamat berbuka puasa, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sini kan dulu. Ada ini kok, ada lagi. Absensi itu. Ada linknya tadi di chat. Ada di chat. Jadi apalagi mau diperbaiki kita ini kelompok 1B. Abe masih direkam nih. 2A, Pak. Oh, 2A. Iya. Kayaknya sebentar masih direkam Pak Hamzah. Oh. Kalau Pak Hamzah sudah keluar, sudah tidak direkam lagi tuh.
Itu di atas. Ada. Itu iya. Kalau sorry. Kita pamit. ya, ya Pak Hamzah nanti di kelompok 10 saya Pak Hamzah. Terima kasih karena ya kita masing-masing lihat mungkin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.